viên Park Hang-seo sẽ bước vào thi đấu trận đấu cuối cùng của mình tại vòng bảng gặp Mỹ Điểm. Sau 3 trận đấu, hiệu số bàn thắng bại của U23 Indonesia là tốt hơn, dương 4. Sahabat Bola Mania, salam jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Hajar Myanmar 3-1. Ada 3 tugas berat pelatih Shin Tae-yong jelang semifinal. Begitu kira-kira judul analisis sekenanya kali ini. Tiket semifinal sepak bola SEA Games akhirnya dalam genggaman Indonesia sebagai runner-up grup B setelah semalam melumat Myanmar 3-1 dan Vietnam melumat Timor Leste 2-0. Kita tentu saja lega setelah sempat dibuat ketar-ketir usai dibantai Vietnam 3-0 di laga perdana. Namun saya melihat fakta yang mencemaskan di balik kemenangan meyakinkan 3-1 itu. Bahwa tim Garuda bermain sesuai jati dirinya hanya dalam 20-25 menit awal. Yaitu bermain ofensif, cepat, serta pressing ketat sejak di daerah pertahanan lawan. Selama 25 menit itu, tercatat tim Garuda mengukir 8 peluang emas dan 2 menjadi gol, yaitu lewat Egy Maulana Fikri di menit ke-5 dan Witan Sulaiman di menit ke-10. Selebihnya, 65 menit sisanya, pertandingan dikontrol oleh Myanmar. Dalam pengamatan saya, sejak menit ke-25, Myanmar begitu mendominasi. Pressing ketat secara kolektif di lini tengah mendadak hilang bagai ditelan bumi. Tekanan bertubi-tubi di 20 menit awal tidak terlihat lagi. Hanya sesekali tim Garuda melancarkan serangan balik berbahaya. Perubahan itu terjadi sejak pelatih Felizar Popov, arsitek Myanmar, melakukan pergantian brilian pada menit ke-14 usai timnya tertinggal 0-2. Sejak pergantian itulah permainan Myanmar berubah total. Dari ditekan menjadi menekan pertahanan Indonesia. Tercatat ada 5 peluang Myanmar di babak pertama, namun gagal berbuah gol.
Beruntung dari beberapa peluang hasil serangan balik di penghujung babak pertama, Marcelino sukses membungkam kubu Myanmar lewat gol cantiknya dari garis 16. Secara teori, gol Marcelino itu telah menamatkan perjuangan Myanmar. Game over. Buktinya, meski Myanmar tetap gencar menekan sepanjang babak kedua, mereka cuma mampu menciptakan 3 peluang dan 1 menjadi gol. 3-1 untuk Indonesia. Tim Garuda sendiri justru membuat 3 peluang emas di babak kedua melalui Jauhari, Egy, dan Kouyaté. Sahabat bola mania, kita tidak tahu persis apa sesungguhnya yang terjadi dengan tim Garuda sejak menit ke-20. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, tim Garuda kehabisan bensin alias stamina akibat masa recovery yang cuma 48 jam setelah bertanding melawan Filipina hari Jumat 2 hari sebelumnya. Tapi itu tak bisa jadi alasan, karena Myanmar pun bertarung sengit melawan Vietnam di hari yang sama. Kemungkinan lain berupa pertanyaan, adakah instruksi pelatih STY Sinteyong untuk menurunkan tekanan setelah unggul 2-0 demi menjaga stamina di babak kedua? Atau menurunnya tekanan ke kubu Myanmar murni inisiatif pemain sendiri untuk mengendorkan tekanan? Kemungkinan lain boleh jadi pelatih STY dan Laskar Merah Putih tidak sigap menghadapi perubahan strategi Popov, pelatih Myanmar, yang memasukkan gelandang serang sejak menit ke-14 dan menginstruksikan para pemainnya keluar menyerang total pertahanan Indonesia untuk mengejar ketertinggalan. Tentu pelatih STY yang paling tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Kita hanya bisa mereka-reka dari jauh. Namun apapun alasannya, kita, para pencinta dan pemerhati sepak bola nasional, menjadi was-was melihat permainan tim Garuda yang tidak stabil. Jeblok 0-3 lawan Vietnam, membaik saat menghantam Timor Leste 4-0, dan semakin membaik, naik lagi 1 level saat memukul Filipina 4-1. Sahabat bola mania, mencermati laga melawan Myanmar, saya melihat ada 3 pekerjaan rumah besar yang mungkin perlu dilakukan pelatih Sinteyong dan tim pendukungnya. Pertama, menyiapkan pemain bermental petarung sejati dan fisik prima. Petarung sejati bermental baja yang tidak takut dan gentar melawan siapapun di semifinal, Malaysia ataupun Thailand.
bermental baja, tetapi juga berstamina prima yang bisa tampil stabil minimal hingga 75 sampai 80 menit pertandingan. Yang kedua, barangkali yang menjadi PR bagi pelatih Sinteyong, bagaimana menurunkan skuad terbaik, komposisi terbaik, 11 starter. Saya secara khusus menyoroti lini tengah. Komposisi trio lini tengah, Ricky Kambuaya, Mark Klok, Marcelino Ferdinand sangat riskan dibandingkan trio Kambuaya, Klok, dan Abimanyu. Marcelino memang tampil impresif baik saat melawan Timor Leste dan Filipina maupun saat melawan Myanmar. Namun saya melihat peran dan karakter Marcelino mirip Kambuaya yang terus bergerak sepanjang pertandingan ke berbagai sudut lapangan. Kiri, kanan, masuk kotak penalti, dan saat ditekan mereka sudah berada di dalam daerah pertahanan. Bahkan keduanya, Marcelino dan Kambuaya, sangat baik dalam mengkreasi 3 gol Indonesia ke gawang Myanmar. Gol kedua dari Witan misalnya, berkat asis brilian dari Kambuaya, dan gol ketiga lahir dari naluri Marcelino. Tetapi mengingat calon lawan di semifinal lebih kuat ketimbang Timor Leste, Filipina, dan Myanmar, maka saya menilai komposisi Kambuaya, Klok, Abimanyu lebih menjamin keseimbangan lini tengah. Sebab tim Garuda sudah punya 3 penyerang plus Kambuaya, berarti 4. Kambuaya yang memiliki daya jelajah tinggi dan naluri gol. Dari di sana ada Egy di kanan, Witan di kiri, dan di striker tengah ada Jauhari. Kalau tambah Kambuaya, maka ada 4 penyerang tim Garuda. Ketika lawan Myanmar, daya dobrak Indonesia memang sangat tinggi dan sangat variatif. Karena dari second line ada Kambuaya, ada Marcelino. Tetapi ada risiko bahwa tidak terjadi keseimbangan tim ketika tim Indonesia ditekan oleh lawan. Marcelino bagus, tetapi dalam pandangan saya, ia lebih tepat diturunkan jika tim butuh gol ataupun kita buntu dalam melakukan variasi-variasi serangan. Sahabat bola mania, kira-kira seperti ini formasi ideal semifinal Indonesia. Di bawah Mister ada Hernando, 2 bek sentral ada Rizky Ridho dan Fahrudin. Keduanya diapiti oleh fullback kanan Asnawi dan fullback kiri Dewangga. Di depan 2 bek sentral berdiri 2 gelandang jangkar, Abimanyu dan Klok. Di depannya sedikit membentuk trio di lini tengah ada Ricky Kambuaya. Dia akan menjelajah ke segenap penjuru lapangan. Kambuaya memang memiliki daya jelajah yang tinggi. Di barisan depan ada Witan di kiri, ada Egy di kanan, dan Jauhari di tengah. Trio ini yang akan melakukan serangan
ke lini pertahanan lawan, dibantu oleh Kambuaya dari second line, maupun sesekali ada Asnawi melakukan overlapping, dan Dewangga juga melakukan overlapping, membackup serangan dari sisi kiri bersama Witan. Sedangkan dua gelandang ini otomatis ketika melakukan serangan, mereka pun akan maju, Abimayu dan Klok. Dan ketika pertandingan berjalan, otomatis dua back sentral ini, Rido dan Farudin, melakukan dorongan ke depan sehingga permainan menjadi di lini tengah. Farudin dan Rido sedapat mungkin berdiri di 3/4 lapangan permainan Indonesia. Dengan demikian, semua gelandang yang lain dan penyerang terdorong ke depan. Tapi tetap berusaha agar jarak antara pemain berdekatan seperti ini ketika didorong ke depan. Sehingga dengan komposisi jarak yang dekat, maka mudah merebut bola dari lawan, dan ketika berhasil merebut bola, skuad Indonesia bisa melakukan permainan 1-2 secara cepat karena jarak antar pemain dekat. Yang ketiga, bagaimana pelatih Sinteyong dituntut untuk membenahi stamina dan mental para pemain selama 5 hari yang tersedia. Indonesia dan Vietnam beruntung memiliki waktu istirahat 1 hari lebih banyak ketimbang Malaysia ataupun Thailand. Karena Malaysia dan Thailand baru bertanding hari Senin. Mental maksudnya agar para pemain tetap terjaga stabilitas mental mereka, walaupun akan menghadapi lawan yang selevel seperti Malaysia dan Raja Asia Tenggara Thailand. Dan tekanan pun tentu semakin tinggi di babak semifinal. Pengalaman selama ini, mental timnas kita biasanya down duluan jika menghadapi Raja Asia Tenggara Thailand, bahkan belakangan Vietnam, dan tim-tim Asia Timur seperti Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Jadi saya berpendapat fisik prima dan mental baja akan menjadi faktor kunci bagi tim Garuda untuk melabrak siapapun di semifinal, Malaysia atau Thailand. Dan kita percaya pelatih sekelas Sinteyong punya resep jitu, trik khusus untuk mempersiapkan stamina dan mental bertarung pasukannya. Saya pikir Myanmar punya tim bagus, mereka main sangat kompak dengan pemain teknis, tapi kita alhamdulillah dari awal kita sudah press, kita punya banyak peluang, kita cetak gol dari awal, dan ini kasih kita confidence. Menurut saya tidak apa-apa siapapun datang, kita menang. Saya dari awal saya sudah bicara target juara, dan siapapun datang kita harus menang. Dan sebelum kita kalah lawan Vietnam di grup, mungkin orang stres atau panik, tapi harus percaya diri dan harus lihat target kita di depan. Dan saya pikir semifinal siapapun datang, kita harus siap. Sangat baik. Saya sedikit rasa tidak enak kalau hampir gol. Saya mau cetak gol pertama di tim, tapi no, saya bagus, kondisi baik. Saya senang sama anak dengan tim ini. Kita kompak, kita menangan tiga kali langsung, dan ya semoga berjalan ke depannya juga baik dan kita lolos ke final dan menang. Support kita terus, support negara kita, berdoa untuk kita bisa ambil emas dan nikmati pertandingan ini aja.
Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Semifinal pasti menang. Sampai jumpa. Terima kasih.